Mari kita memulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih kalau kami hari ini boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya kami hari ini mau mempersembahkan yang terbaik Tuhan dalam Sunday Service hari ini Tuhan. Kami ingin menyembah memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami ingin juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar Tuhan yang berkati dan Tuhan yang sertai Tuhan jalannya acara hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini kami mau menyiapkan hati kami lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang Tua yang di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku seperti mata-Mu memandang Tua yang di sekelilingmu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Lakukan tugas-Mu, berikan-Mu kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan-Ku hati-Mu, berikan-Ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Setiap kami Tuhan, hati-Mu saja Tuhan.
Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Sekali lagi kita nyatakan kepada Tuhan, tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Berikan ku hati-Mu. Kalau selama hidup kami Tuhan, yang kami minta seringkali salah Tuhan. Kami meminta berkat yang ada di dunia ini. Kami meminta berkat yang mungkin mengenakan daging kami Tuhan. Tapi hari ini kami ingin Tuhan untuk bersuara Tuhan. Kami ingin Tuhan untuk membenarkan keinginan kami bahwa keinginan kami hanya sama seperti Engkau Tuhan. Untuk sama seperti hati-Mu Tuhan. Berikanlah Tuhan hati kami ini hati yang baru Tuhan. Dengan segenap hati Tuhan kami ingin mengikut Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan ini komitmen baru buat kami Tuhan. Biar setiap hari ini Tuhan, senja hari ini Tuhan, kami ingin memulai Tuhan untuk kami benar-benar mengikut Engkau dengan benar Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami Tuhan, perbarui setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik Tuhan. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, with all I am. Walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. All
ketika kita beribadah, salah satu yang paling istimewa ketika kita beribadah adalah roh kita bisa terkoneksi dengan Tuhan yang menciptakan kita. Dan ketika itu terjadi, seluruh keberadaan manusia kita itu rasanya menjadi kecil. Kita menjadi bukan apa-apa. Itu sebabnya pemazmur mengatakan di dalam Mazmur pasal 8, ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan, dia mengatakan, kalau aku mengingat siapa manusia itu, siapakah aku ini? Tetapi engkau menjadikannya begitu mulia. Ada satu ucapan syukur ketika saudara dan saya terkoneksi dengan seseorang yang mengasihi engkau. Engkau akan bisa merasakan kasih orang itu. Dan pagi hari ini mari kita membuka diri kepada Tuhan, karena Tuhan mengenal kita lebih daripada siapapun juga. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu. Kami mengucap syukur juga Tuhan di dalam 1-2 minggu ini kami sedang mempersiapkan hati kami untuk Prapaskah ya Tuhan. Kami mau berdoa supaya Tuhan Engkau menolong kami, menolong setiap umat-Mu untuk kami berada di dalam kehendak Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan, kami ada di Surabaya karena Tuhan punya maksud bagi kami. Kami berada di tempat-tempat tertentu karena Tuhan punya maksud buat kami. Sebab Engkau telah membayar setiap kami dengan harga yang lunas. Itu sebabnya ya Tuhan, hidup kami bukan milik kami lagi sendiri, tetapi milik Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Berbicara melalui hamba-Mu, pakai hamba-Mu yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Biarlah Engkau sendiri yang ambil alih kebenaran firman Tuhan, untuk Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara-saudaraku. Selamat pagi, shalom saya ucapkan kepada kita semuanya. Semua baik-baik saja, puji Tuhan ya. Oke, saudara-saudara, di bulan April ini kita akan masuk di dalam satu tema juga mempersiapkan Paskah, Radical Rebellion, Radical Redemption, radikal, pemberontakan yang radikal dan pembebasan yang radikal. Saudara-saudara, berapa waktu yang lalu saya pergi ke Malang, dan karena ada keperluan pagi-pagi saya pergi, lalu saya ingat titipan dari istri saya ya, dari Ibu Lili untuk membeli pisang ya. Karena kalau di Malang itu lebih fresh, lebih murah ya saudara-saudara. Jadi saya juga mau cari labu begitu ya. Saya jadi pergi dulu ke tempat jual pisang sebelum saya ke tempat tujuan. Dan karena pagi-pagi saya pergi langsung cepat-cepat, ternyata saya melanggar lalu lintas ya. Jadi lampu merah yang kalau ke kanan itu ya, kalau lurus itu harusnya di sebelah kiri, dan yang bagian kanan itu harus belok kanan. Tapi karena saya sudah terjebak, lalu kemudian saya sudah berada di sebelah kanan, harusnya saya lurus. Dan ketika saya sudah lihat itu garis yang tidak putus-putus itu ya, itu saya pernah kena itu di dekat Monumen Pahlawan juga di Surabaya ini. Jadi saya sudah tahu rasanya ketilang oleh karena seperti itu, perasaan menyesal begitu rupa ya. Dan saya sudah lihat ini, waduh, cuma saudara-saudara, entah kenapa ya, saya sebenarnya ada pikiran yang lain mengatakan udahlah belok kanan aja. Belok kanan aja. Tapi ada suara yang lain mengatakan, itu masih ada garis putus-putus sedikit. Kamu ambil kiri supaya bisa langsung lurus, karena tujuan saya lurus, saudara-saudara. Dan ketika saya mulai belok ke kiri untuk lurus, tiba-tiba muncullah Pak polisi yang bersembunyi. Tiba-tiba nongol, seret begitu saudara-saudara, langsung hentikan saya.
Saya bilang iya. Kemudian saya minggir. Kemudian biasa saudara-saudara yang kalau pernah berhubungan dengan polisi ya, kemudian selamat pagi Pak dan seterusnya saya keluarkan. Dan saudara-saudara, ketika saya ada di pos polisi, kemudian diberitahu, Pak nanti tanggal 7 ya Pak, ambil di kejaksaan. Nah saudara, kalau pengalaman saya ditilang di Surabaya ini layanannya cukup bagus ya. Jadi saya bisa bayar online dan kemudian bisa hubungan via WA, lalu dikirimlah kurir gitu ya. Dikirim kurir, sangat membantu sekali. Dan waktu di Pak Polisi itu, Pak Polisi seperti ya tahan-tahan begitu. Ini Pak masih, Bapak rumahnya di mana gitu-gitu. Lalu wah, saya sampaikan saya ada di Surabaya. Waduh Pak, ini masih apa, Bapak akan kembali dan lain sebagainya. Nah saudara-saudara, ada satu apa ya? Ada satu pikiran terbersit begitu ya. Udah gitu. Kamu nanti masa balik lagi hanya untuk ambil STNK kamu begitu ya. Udahlah, kasih aja gitu, kasih aja gitu. Nah saudara-saudara, itu contoh bagaimana pikiran kita itu selalu bermain. Ada pilihan-pilihan ya saudara-saudara. Ada pilihan-pilihan yang muncul. Nah tentu saja waktu saya keluarkan SIM saya, di situ tulisannya pekerjaan pendeta. Ya, saudara-saudara sudah jelas, saudara pendeta, saudara apa yang bisa diharapkan. Dan saudara-saudara saya kemudian selesai dari situ, langsung saya pikir ya udahlah nanti saya bayar online, saya coba urus, nanti minta tolong orang untuk mengambilkan. Dan akhirnya saya beli pisang. Ya, waktu beli pisang saudara-saudara, jadi waktu beli pisang, pisangnya cukup besar dan saya tanya ini berapa Pak? Oh ini 35.000. Nah saudara-saudara, saya itu kalau beli suka menawar ya saudara-saudara, beda dengan Ibu Lili ini. Kalau Ibu Lili membeli itu ya tidak suka tawar menawar. Ada saja kalau kami baru menikah, baru awal-awal menikah kami berdua ke pasar, kami biasanya justru yang punya ketegangan karena saya ingin tawar. Ibu Lili mengatakan gak usahlah, kasihan dia, siapa yang beli gitu-gitu ya saudara-saudara. Jadi saya gak apa-apa, saya bilang saya tawar. Nah saya ini suka ada kemenangan-kemenangan kecil ketika menawar itu. Nah saudara-saudara, refleks saya ketika diberitahu itu pisang memang besar dibandingkan kalau yang di Surabaya ini, wah itu harganya bisa 40.000 lebih, lalu disampaikan ini 35. Saya tawar saudara-saudara, saya tawar. Pak 25 aja lah Pak gitu. Nah waktu saya tawar saudaraku, bapaknya langsung kasih. Cepat sekali ini. Nah ini pikiran ini. Lalu kemudian setelah ditawar dikasih, saya ambil uang 30.000. Saya bilang kepada bapaknya, Pak ini sisa 5.000. Pak 5.000 terserah Bapak mau kasih pisang seperti apa. Pokoknya nggak usah dikembalikan, tapi saya mau pisang saya makan aja. Karena satunya adalah pisang apa itu, pisang kepok ya, untuk digoreng dan lain sebagainya gitu. Oke. Nah saudara-saudara, waktu Bapak itu ambilkan pisang yang tadi saya tawar 35.000 jadi 25, lalu sisa 5.000 itu, kemudian dia ambilkan pisang satu tandan ya namanya, satu tandan utuh, terus dia ambil pisang-pisang yang lain, dia petik-petik pisang yang lain, mungkin karena dengar saya hanya untuk mau makan-makan aja, mungkin dia tambahi saudara-saudara yang jumlahnya mungkin hampir separuh dari pisang yang 25.000 saya tadi. Waktu tahu itu saudara-saudara, hati saya seperti pertama ada kemenangan kecil karena merasa bisa menawar. Tetapi waktu mendapatkan kebaikan bahkan melebihi 5.000 itu, bisa dapat pisang seperti itu. Mungkin kalau diuangkan itu mungkin sekitar 15.000 pisang itu bonusnya. Saya menjadi malu saudara-saudara. Saya menjadi malu, tetapi pikiran karena tadi baru saja ditilang lalu mendapatkan seperti itu, saya seperti agak
bagaimana lalu saya pulangkan, bukan, karena saya ada janji meeting dan sudah mepet, akhirnya saya ambil. Dan waktu saya ada di dalam mobil, saudara, ada pikiran, ada suara yang mengatakan kamu harus kembali. Kamu harus kembali. Sebab kamu harusnya kasih saja uang lebih kepada dia. Nah, saudara-saudara, saya ingin sampaikan bahwa kita selalu sebenarnya ada di dalam pencobaan setiap waktu. Nah, saya akhirnya berjanji di dalam hati saya karena setelah rapat semua saya tidak bisa kembali lagi sebab harus ada pertemuan waktu itu. Ada pertemuan dengan KTB Leaders, saya harus pulang kembali ke Surabaya. Tetapi saya berjanji untuk nanti kalau ke Malang saya akan kembali lagi kepada Bapak itu. Kenapa, saudara-saudara? Saya ingin menyampaikan bahwa sepanjang kita hidup itu akan terus-menerus kita mengalami pencobaan dalam berbagai bentuk. Saudara-saudara, kita akan mengalami pencobaan, mengalami pilihan-pilihan keputusan. Mengapa saya sampaikan ini? Karena bisa jadi, saudara-saudara, ada satu pemahaman bahwa seolah-olah iblis sekarang jarang dibicarakan. Ya. Karena mungkin kita tinggal di kota, tidak hidup dengan perdukunan, tidak hidup dengan hal-hal mistik, ya saudara-saudara. Tetapi kalau mungkin di daerah-daerah yang tiap hari ada hal-hal mistik, di sana ada penunggunya, di sini ini, maka ada satu dorongan untuk kemudian berpikir ada setan di sana. Tetapi ketika kita kemudian sudah hidup di perkotaan, kita tidak terlalu lagi berbicara tentang setan atau iblis. Dan kita berpikir dengan tidak percayanya kita kepada perkara-perkara mistik, maka kemudian kita juga tidak perlu berbicara lagi tentang iblis, saudara-saudara. Dan kita kadang-kadang terpikir bahwa iblis hanya bicara tentang seperti tuyul, gendruwo, yang kemudian mistik-mistik begitu, yang itu ada di kampung-kampung, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita memperhatikan bahwa ada beberapa kebenaran yang saya sampaikan, yang saya beri judul The Point of Attack. Sasaran tembak dari manusia, dari iblis kepada manusia, kepada kita semua. Kita harus tahu, saudara-saudara. Yang pertama, musuh kita bukan sesama manusia tapi iblis. Kita harus tahu itu. Ya. Saudara, dulu saya pernah menonton sebuah film, Life is Beautiful. Film Itali tahun 1997, menceritakan tentang keluarga yang berbahagia, yang kemudian karena mereka orang Yahudi kemudian ditangkap dan dimasukkan di kamp tawanan oleh Jerman. Dan akhirnya disitulah sang bapak kemudian mereframe seperti mengarang sebuah situasi kepada anaknya supaya anaknya tidak tegang. Lalu sang bapak mengatakan, kita ini sedang ada di dalam games. Dan pasukan Jerman itu, dia mengatakan mereka adalah orang-orang yang memberikan kita nilai. Kalau papamu ini kerja nanti supaya dapat nilai. Dan jangan sampai ketahuan sehingga kamu harus bersembunyi dan lain sebagainya. Sang papa mereframe, mencoba membuat perspektif baru supaya anaknya tidak merasa tertekan, merasa tegang. Kadang-kadang saudara-saudara ada reframe yang seolah-olah orang Kristen di kota tidak lagi berurusan dengan setan, dengan iblis. Seolah-olah ada reframe, seolah-olah ada perspektif yang ditujukan kepada kita bahwa yang diperlukan oleh saudara dan saya adalah dorongan-dorongan motivasi untuk maju, untuk berhasil, untuk berkembang. Tanpa kemudian berbicara bahwa sebenarnya saudara dan saya tetap menjadi sasaran tembak dari iblis, saudara-saudara. Tetap menjadi sasaran tembak dari iblis. Saudara lihat di dalam kitab Kejadian pasal 3, ketika manusia baru saja diciptakan, di sana iblis sudah mencoba untuk menjatuhkan manusia, menggagalkan rencana Allah. Pada waktu Yesus turun ke muka bumi ini,
Yesus kemudian mau memilih murid-muridnya. Yesus berdoa puasa 40 hari. Yesus saja dicobai, saudara-saudara. Apalagi saudara dan saya. Jangan pernah kita berpikir hidup kekristenanku sudah cukup. Aku percaya Yesus, aku ke gereja, aku menjadi orang baik. Dan itu cukup. Nanti satu kali masuk surga. Saudara-saudara, reframe yang diberikan oleh dunia, oleh iblis, bahkan oleh pemikiran kita sendiri, seolah-olah I'm fine, seolah-olah saya baik-baik saja. Yang penting saya tidak merugikan orang lain, yang penting saya tidak melukai orang lain, saya baik-baik saja. Cerita saya yang saya ingin sampaikan ketika saya kena tilang, apakah saya merugikan polisi itu? Tidak. Saya tidak merugikan polisi itu. Andai kata saya memberi sesuatu supaya saya tidak perlu ke kejaksaan, polisi itu mungkin diuntungkan. Sebaliknya juga, pada waktu saya membeli pisang, apakah saya merugikan penjual pisang itu? Penjual pisang itu dengan sukarela saya tawar. Saya tidak memaksa dia untuk menurunkan harganya. Saya hanya mengatakan boleh 25 Pak. Langsung dikasih. Dan waktu saya berikan 30.000, sisanya 5.000, saya katakan kepada Bapak, Pak 5.000 kasih aja pisang sembarangan aja Pak. Supaya. Dan waktu Bapak itu memberikan begitu banyak pisang dari 5.000 itu, saya nggak bisa pikirkan apa Bapak itu. Tapi saudara-saudara, apakah saya merugikan Bapak itu? Dia memberikannya sukarela. Tetapi kalau saudara bertanya, apakah saya menjadi seperti Kristus pada poin itu? Tidak, menurut saya. Saya tidak menjadi seperti Kristus. Kenapa? Karena roh di dalam diri saya yang membuat hati nurani saya kemudian berbicara, kamu kenapa begitu pelit? Buatmu itu sebenarnya uang 5.000 kamu kasih saja, kamu gak ada efek apa-apa. Kenapa kamu masih mau ambil keuntungan dari kebaikan orang itu? Dan saudara-saudara, apakah saya merugikan orang itu? Tidak. Tapi saya sedang dicobai untuk tidak menjadi seperti Kristus. Untuk hanya mementingkan keinginan daging saya, keinginan ego saya. Dan saudara-saudara, selama kita hidup, saudara perhatikan pencobaan yang dialami oleh Yesus. Apakah itu membuat Yesus dirugikan? Tidak. Tapi itu membuat rencana Tuhan gagal kalau Yesus jatuh di dalam pencobaannya. Puji Tuhan saudara-saudara. Jadi perhatikan, musuh kita itu bukan sesama manusia, tetapi iblis. Musuh kita bukan darah dan daging. Efesus pasal 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Dalam bahasa aslinya itu sebenarnya dibalik. Melawan daging dan darah. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di udara. Saudara perhatikan bahwa musuh kita itu bukan sesama. Saudara, kita ini yang menulis Paulus. Paulus apakah dia punya musuh? Sebenarnya dia punya musuh. Ada orang-orang yang menginginkan agar Paulus ditangkap, Paulus dipenjara, bahkan Paulus dihukum. Di dalam surat-surat Paulus kepada jemaat Filipi, Paulus ngomong, gak apa-apa deh, asal Injil diberitakan gak apa-apa ada orang yang memusuhi saya. Dengan maksud-maksud apapun asal Injil diberitakan. Jadi ada orang-orang yang menginginkan Paulus ditangkap. Satu kali Paulus ditangkap di mana? Di Yerusalem. Paulus punya musuh. Dan Paulus merasa stres dengan musuh-musuh itu. Tapi Paulus kemudian mengatakan bahwa musuh saya yang sesungguhnya, perjuangan saya itu bukan melawan mereka ini. Bukan melawan si A, si B, si C yang menjengkelkan, yang membuat saya tidak menyukai, mungkin yang membuat saya pekerjaan pelayanan saya ini menjadi terganggu. Tetapi dia mengatakan perjuangan saya adalah melawan darah dan daging. Saudara, kita harus mengerti ini. Sekalipun saudara-saudara, dan
Sehingga kita harus tahu supaya kita ini nggak banyak frustasi kalau berhadapan dengan perkara-perkara yang kemudian sebenarnya itu adalah orang, pegawai, teman kerja, bahkan pasangan, saudara-saudara, yang kadang-kadang membuat kita menjadi jengkel, kita menjadi hati kita tidak enak. Kenapa? Karena kalau saudara memperhatikan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, maka kita akan mengerti ujung dari gangguan, ujung dari pencobaan yang dilakukan ini ada dua. Yang pertama disebut membawa kita ke dalam kegelapan, penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan kemudian melawan roh-roh jahat di udara. Ada dua, yaitu membuat kita menjadi gelap. Kita ada di dalam kegelapan. Maksudnya gelap itu apa? Kalau kita ada di dalam kegelapan, kita tidak bisa tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Pada waktu saudara emosi karena seseorang, saudara tidak akan berpikir lagi mana yang baik, mana yang tidak. Karena keinginan kita adalah melampiaskan emosi kita. Dan pada waktu itulah seringkali setelah kita melakukan itu terjadi penyesalan. Kenapa? Karena pilihan itu kita lakukan ketika kita namanya mata gelap. Ketika ada di dalam kegelapan, saudara-saudara, dan menarik saudara-saudara, kegelapan ini kalau kemudian kita melakukan sebuah kesalahan yang kemudian kita terkondem, kita dituduh karena kita melakukannya di dalam emosi, di dalam kita tidak mengendalikan diri, kita ada di dalam kegelapan. Yang berikutnya itu kalau kita lanjutkan, kita bisa masuk di dalam yang disebut di sini roh-roh jahat, yaitu masuk di dalam kejahatan. Roh-roh jahat adalah artinya the evil one, yaitu kita mengikuti anjuran-anjuran si jahat. Saudara, gelap itu artinya tidak bisa melihat dan membedakan mana yang baik dan jahat. Yang penting sikat aja, tidak bisa melihat terang Injil Yesus Kristus, jiwanya dikuasai oleh sesuatu, ya, itu gelap. Kebiasaan yang menjauhkan diri kita dari Tuhan, kecanduan yang seolah tidak merugikan orang lain. Ada kecanduan yang orang lain tidak dirugikan karena itu uang kita sendiri. Orang lain tidak dirugikan karena itu waktu kita sendiri. Tetapi itu membuat mata kita gelap. Karena apa? Karena kemudian kita tidak bisa melihat hadirat Tuhan. Kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Sama seperti Yudas. Renungan kita kemarin bicara tentang Yudas, dan renungan itu mengatakan Yudas kenapa bisa sampai puncaknya melakukan kejahatan menjual Yesus. Sebuah tindakan yang unthinkable. Yudas mengalami mujizat bersama dengan Yesus. Yudas waktu di perahu hampir karam, hampir mati, Yesus selamatkan dengan meneduhkan badai. Mujizat seperti apa yang sebenarnya orang-orang tidak akan kagum oleh karenanya. Saudara, pengalaman kita dengan mujizat tidak menjamin saudara tetap setia mengikut Yesus. Kalau perkara-perkara yang menggerogoti jiwa kita tidak bereskan. Satu kali saya pernah ditanya, Pak, kenapa orang itu yang mendoakan orang terjadi mujizat tiba-tiba jatuh dalam dosa perzinahan? Wah, saya juga, kalau dia aja yang seperti itu Pak bisa jatuh dalam dosa perzinahan, apalagi kita Pak. Wah, gimana ini menjawab pertanyaan seperti itu saudara-saudara? Lalu saya mengatakan begini. Kamu ingat Yudas? Apakah Yudas tidak pernah mencicipi mujizat dari Yesus? Yudas mengalami the first hand experience. Pada waktu orang bingung karena Yesus mengatakan ini 5.000 orang lebih kasih makan. Yudas yang bendahara pasti paling bingung. Guru ini jangan bercanda dong. Kas kita ini loh gak cukup. Filipus yang simpoannya jalan lalu mikir, Guru, ini kalau 5.000 orang lebih ini diperlukan 200 dinar lebih. Dia langsung kalkulasi, panitia langsung dibentuk untuk memberi makan 5.000 orang lebih.
Tapi Yudas yang sebagai bendara dia pasti waduh ini guru ini, tapi gimana ini rabi, apa yang dikatakan harus diikuti. Jadi Yudas tahu pergolakan mengelola keuangan, tetapi kenapa Yudas pada akhirnya bisa menjual Yesus bahkan dengan cara mencium dia? Mengapa, saudara-saudara? Karena musuh kita itu bukan darah dan daging, termasuk diri kita. Harus kita waspadai apabila ada perkara-perkara yang membawa kita ada di dalam kegelapan, tidak bisa memilih kiri atau kanan, lalu ujung-ujungnya sampai kegelapan yang kalau dibiarkan itu akan membawa kejahatan, saudara-saudara. Membawa kejahatan. Apa arti kejahatan? Mengikuti jalan-jalan iblis tidak harus menyebabkan orang lain menderita atau rugi, tetapi yang pasti jiwa mengikuti anjuran-anjuran iblis. Dan saudara-saudara, seringkali yang paling tahu pencobaan seperti apa adalah diri kita sendiri. Iblis selalu berusaha relevan dengan zaman. Kalau musuh kita adalah bukan darah dan daging, ketahuilah, iblis itu sudah, kalau dia gelarnya itu profesor ya saudara. Ya. Kita pikir bisa memperdaya iblis. Saya sudah enggak pergi ke dukun-dukun, misalnya kita enggak ke dukun, saudara, kita enggak mistis. Kemarin ribut dengan pawang hujan dan lain sebagainya, ya ada respon-respon dari pendeta tentang pawang hujan dan macam-macam, saudara. Dan menarik, kemudian ada juga pendeta yang mengiklankan diri menjadi pawang hujan, gitu ya, saudara. Nah, kadang-kadang harus diakui ada pendeta yang diberi karunia tapi tidak boleh mengiklankan diri. Saya tidak boleh menaruh kartu nama saya di balik kartu nama, melayani pengusiran setan, pembersihan rumah, dan lain sebagainya. Calling sekian-sekian lalu di bawah nomor rekening saya. Ya, saudara-saudara, kenapa? Karena itu adalah karunia. Karunia itu pemberian Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, kalau itu diberikan kepada kamu free, give it freely. Berikan itu secara cuma-cuma. Kalau saya melakukan pelayanan, mendoakan, saya ada orang yang memberikan saya amplop, sebenarnya saya sebenarnya tidak. Ini saya terima. Apa rugi saya? Apa investasi saya di sini? Apakah saya bisa menyembuhkan orang itu karena saya S2? Tidak, bukan. Itu hanya kemurahan Tuhan. Kalau didoakan sembuh, kalau iblis keluar, itu bukan karena Agustinus. Why saya kemudian mengiklankan diri, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, dari sini saya bisa mengatakan saya pun dicobai oleh iblis. Saudara pun dicobai oleh iblis. Karena apa? Iblis itu selalu relevan. Saudara bisa mengatakan orang itu kok bisa jatuh ya? Jangan lupa. Dia itu relevan untuk Anda juga, untuk mencobai Anda di dalam pergumulan Anda sendiri. Karena dia relevan. Mungkin kita enggak mempan dengan dukun, dengan hal-hal mistik. Tetapi ada pintu yang lain. Kenapa? Coba saudara lihat 2 Korintus pasal 4 ayat 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Perhatikan kata yang dipakai, ilah zaman ini, God of this age. Ilah, kata ilah itu berarti oknum yang berkuasa, oknum yang menentukan nilai-nilai dari zaman ini. Kalau saudara tinggal di kota, maka ilah zaman ini di kota berbeda dengan di desa-desa. Mungkin kalau di desa-desa banyak orang masih diliputi oleh rasa ketakutan, mau jalan ke sana, di sudut sana ada diberitahu, di sana ada penunggunya, saudara-saudara. Tapi di kota, katanya setan sudah menyingkir semua karena kota-kota sudah kemudian menjadi apartemen dan lain sebagainya. Apakah benar, saudara-saudara? Setan yang model begitu menyingkir kelihatannya.
tetapi dia selalu relevan. Karena dia punya sasaran tembak yang sangat jelas, yaitu jiwa saudara dan jiwa kita. Ilah zaman ini, dia relevan karena disebut zaman ini, zaman di mana kita ada, saudara dan saya ada. Nah, pertanyaannya bagaimana, Pak? Modus operandinya bagaimana? Nah, saudara, cara kerja iblis, kita harus tahu dulu bahwa manusia itu dicobai oleh keinginannya. Sehingga kita harus tahu bagaimana iblis menjatuhkan manusia. Efesus pasal 2 ayat 22 dikatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya baca. Pada waktu itu kalian mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia ini, berarti kalian taat kepada penguasa-penguasa angkasa raya, yaitu roh yang sekarang menguasai hati orang-orang yang tidak taat kepadanya. Tujuan iblis adalah kita tidak taat. Apa sih definisi taat itu, saudara? Taat itu bukan hanya sekedar mendengar. Taat itu kalau konsep perjanjian lama, apakah engkau mendengar firman-Ku? Itu maksudnya bukan, ya Tuhan aku sudah mendengar firman-Mu. Itu bukan seperti kita dengar telinga kita. Artinya saya dengar firman Tuhan, itu artinya saya mentaati firman Tuhan. Sama seperti kalau saudara punya anak, saya misalnya punya anak, waktu saya minta, Vin, tolong ya, nanti parkir mobilnya menghadap ke sini. Waktu saya keluar mungkin, ternyata nggak diparkir seperti yang saya minta misalnya. Lalu saya ngomongnya apa? Vin, apa kamu dengar yang Papa beritahu? Maksud saya kata dengar, apakah kemudian dijawab oleh anak saya? Ya Pak, saya tadi dengar. Maksudnya dengar telinganya. Bukan itu, bukan maksud saya. Dengar itu berarti paham dan juga melakukan. Makanya kalau saudara membaca firman Tuhan dalam perjanjian firman Tuhan, di dalam perjanjian lama dikatakan, dengarlah firman Tuhan. Itu bukan maksudnya kita dengar, kita pahami, that's all. Sebelum itu kita taati, kita tetap disebut tidak mendengar firman Tuhan, saudara-saudara. Sehingga kalau saudara perhatikan, ketaatan itu adalah kombinasi antara mendengar audio visual dan kemudian kehendak kita yang melakukan apa yang kita dengar, yang menyebabkan tubuh ini bergerak oleh karena dorongan mau melakukan apa yang kita dengar. Itulah ketaatan, saudara-saudara. Dan perhatikan, modus operandi dari iblis adalah supaya kita tidak taat. Supaya kita tidak taat, entah melalui mata gelap, supaya kita tidak taat, saudara-saudara. Dan saudara berhubungan dengan hal ini, ada 3 pencobaan dasar yang mencobai manusia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 saja. Ada 3 hal ini supaya kita mengerti. Yang pertama ini, sebab semua orang yang ada di dalam dunia ini, yaitu semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu pertama, keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kalau saudara mempelajari Alkitab, maka kita bisa mengkategorikan pencobaan-pencobaan ini dari 3 dasar ini. Waktu Hawa dicobai oleh iblis, Kejadian pasal 3 ayat 6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ini apa? Keinginan mata. Keinginan mata. Lagi pula pohon itu menarik hati. Keinginan daging. Karena memberi pengertian yang ditawarkan iblis. Kamu kalau makan itu, kamu akan jadi seperti Allah. Pengertian menjadi seperti Allah, keangkuhan hidup. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya dan seterusnya. Yesus waktu dicobai. Saudara baca sendiri nanti Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Waktu Yesus ditantang untuk mengubah batu menjadi roti ketika Yesus
lapar. Iblis itu kalau mencobai, dia tahu tepat kapan waktunya, saudara-saudara. Ketika saudara dan saya kuat, tidak dicobain. Saudara-saudara, ketika kita terburu-buru, ketika kita tidak terlalu waspada, iblis datang kepada Yesus dan katakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Yesus ditawarkan atau ditantang untuk mengubah batu jadi roti itu waktu apa? Waktu lapar, bukan waktu kenyang. Waktu Yesus butuh, pencobaan itu datang. Ada keinginan daging, saudara-saudara. Ada proses pembenaran mungkin. Kan aku lapar. Tuhan tahu aku lapar. Yang kedua, diminta menjatuhkan diri dengan harapan akan ditolong, diangkat oleh para malaikat. Itu apa? Flexing. Keangkuhan hidup, pamer. Saudara-saudara, saya beberapa waktu yang lalu ketika rame-rame tentang flexing itu ya saudara-saudara, saya akhirnya kemudian buka YouTube, misalnya ada Profesor Renal Ghezali. Saya ingin melihat pengamatan dia sebagai seorang ekonom ya saudara-saudara, dan mengapa orang mau melakukan itu semua. Lalu dia mengatakan, karena orang dibuat silo dengan apa yang dilihat, silo dengan kemewahan yang dilihat, sehingga akal sehatnya hilang. Sehingga kemudian apa yang kemudian ditawarkan resiko, ya harus tahu ada resiko, tetapi itu seperti resikonya diminimalisir saudaraku. Nah saudara-saudara, ketika dibuat silo lalu kemudian berimajinasi, keangkuhan hidup. Dan Yesus juga ditawarkan yang terakhir, yaitu ketika Yesus dibawa naik di atas gunung, lalu kemudian iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dengan kebanggaannya. Dia mengatakan, iblis, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Keinginan mata. Saudara perhatikan. Jadi kalau kita tahu akan hal-hal ini, iblis masih aktif. Bagaimana saudara dan saya bisa menang melawan iblis? Saudara, saya mau titipkan ayat-ayat ini kepada kita sebagai penutup. 2 Korintus 10 ayat 3-5 katakan, memang kami masih hidup di dunia, tetapi tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara, untuk bisa menang, saudara harus tahu senjatanya. Jangan pakai senjata yang salah. Karena ini peperangan roh. Saudara, iblis tidak takut dengan gelar saya, karena itu bukan senjata yang cocok. Iblis tidak takut berapa tahun saya jadi pendeta. Iblis tidak takut dengan berapa lama saudara menjadi orang Kristen, berapa jiwa yang saudara sudah bawa kepada Tuhan, tidak takut. Kenapa? Karena kita untuk menang harus tahu senjata apa yang kita harus gunakan. Sebab peperangan kita adalah peperangan perjuangan bukan melawan darah dan daging. Saudara, mungkin kalau kita berselisih kita bisa menaklukkan orang itu karena perdebatan, karena kepiawaian, kesanggupan kita bersilat lidah. Pertanyaannya, ketika orang itu kita bisa kalahkan dengan perkataan kita, apakah sesungguhnya kita sungguh-sungguh menang secara rohani? Belum tentu. Justru seringkali mungkin justru di sanalah kita kalah. Kenapa? Karena senjatanya itu bukan perdebatan bersilat kata, saudara-saudara. Senjatanya, saudara-saudara, dikatakan di ayat-ayat selanjutnya itu adalah ada selengkap senjata Allah. Saya tidak mau bahas hari ini. Tetapi poin saya adalah kalau saudara dan saya kita tahu bahwa pencobaan itu akan selalu ada, maka kita harus tahu senjata kita. Senjata kita. Dikatakan ada keteropong keselamatan, ada baju zirah.
keadilan, saudara-saudara, ada ikat pinggang kebenaran, pedang roh kebenaran dan lain sebagainya. Itu apa? Nanti kita akan bicara sendiri lagi. Tetapi saudara-saudara, iblis itu tidak bisa dilawan dengan senjata-senjata yang sifatnya lahiriah, saudara-saudara. Sertifikat baptisan kita, ya, saya kenal pendeta terkenal, saudara-saudara nggak ngefek. Saya pelayan Tuhan, tidak ngefek. Karena peperangan kita adalah peperangan rohani. Yang kedua, kita harus tahu medan tempurnya di mana. Medan tempurnya itu di jiwa, saudara-saudara. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 dikatakan, ada beberapa terjemahan yang tadi yang saya baca, tetapi ada terjemahan King James. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dalam King James dikatakan, casting down imagination and every high thing that exalted itself. Menaklukkan imagination, saudara-saudara. Kalau kita bicara medan tempurnya adalah jiwa, itu melalui apa? Pikiran, saudara-saudara. Melalui pikiran, imagination. Kata yang dipakai imagination, terjemahan yang lain menggunakan kata reasoning. Ya, ini kayaknya oke, masuk akal ini, ya. Saudara, nggak apa-apa ini. Waktu Saul pada akhirnya dia diminta, Saul diberikan janji kemenangan karena dia melawan pasukan gabungan dari beberapa kerajaan. Lalu dia akhirnya menang, dan ketika dia menang, ternyata perintahnya adalah semua harus dibunuh, dimusnahkan. Tapi kemudian Saul menyelamatkan binatang ternak dan raja-raja dibiarkan hidup. Waktu Samuel mendekati, lalu dengar Samuel, loh ini kok ada bunyi binatang-binatang, kambing, lalu kenapa ini ada? Lalu Saul mengatakan, yang pertama, ini karena rakyat mendesak saya ini siapa? Saya nggak punya kekuatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merasionalisasi. Dia memasuk akalkan apa yang tindakannya ketidaktaatan dan memasuk akalkan dengan mengatakan ini bisa untuk korban persembahan. Ini Tuhan, ini Nabi Samuel, ini kan bisa untuk disimpan di gereja untuk pembangunan uang gereja, untuk pembangunan gereja. Money laundry, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, itulah medan pertempuran kita. Satu kali saya juga ditanya misalnya, gimana kalau Pak Agus satu kali ada orang datang dan mengatakan, Pak Agus, ini ada uang 1 M untuk pembangunan gereja. Tapi ternyata ini uang seperti beberapa rekan kita itu yang nyumbang-nyumbang, ya saudara-saudara, yang ternyata itu uang karena punya orang lain yang main karena afiliator, saudara-saudara. Tapi tiba-tiba kalau disumbangkan ke gereja dan kemudian saya oke. Nah saudara-saudara, saya suka dengan teman pendeta saya dan saya belajar dari dia. Apabila ada persembahan, jumlahnya sangat besar, harus ada hitam di atas putih. Karena yang pertama dia mengatakan, kami harus bertanggungjawabkan. Dan yang kedua, hitam di atas putih ini kemudian menjadi bukti. Nah, hitam di atas putih ini apa, saudara-saudara? Saya tanya, apa isinya? Salah satunya pertanyaannya, uang ini dari mana? Wow, saya tanya kepada teman saya, kamu bisa tolak uang 1 M?
Andai kata akhirnya kamu tahu uang itu sebenarnya sesuatu yang kamu rasa harusnya kamu tidak terima. Bukankah itu untuk pekerjaan Tuhan? Bukankah itu membuat gerejamu kemudian bisa memenuhi, mungkin kurang ada ruang sekolah minggu sehingga bisa memenuhi? Kemudian teman saya ini mengatakan kepada saya, Gus, semua yang dibangun ini di hadapan Tuhan bukan apa-apa. Tapi integritas yang saya punya di hadapan Tuhan, itulah yang membuat Tuhan saya bangga. Wow. Buat saya yang belum pernah ketemu uang 1M, saudara-saudara, saya membayangkannya sulit. Tapi dari apa yang dikatakan oleh teman saya ini, saya percaya pencobaan dalam berbagai macam bentuk itu bisa datang kepada siapa saja. Dan iblis selalu relevan, saudara-saudara. Kita harus berjaga-jaga, datang kepada Tuhan, dan kita minta Tuhan memperlengkapi kita dengan senjata-senjata roh. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengajak kita menyanyi pujian Selalu Bersamaku. Saya tahu bahwa pencobaan itu macam-macam. Bukan hanya tentang uang. Karena pencobaan itu datang dari keinginan. Ya. Apa keinginan kita? Kita punya keinginan untuk kenyang. Kita punya keinginan untuk hidup sejahtera. Kita punya keinginan untuk punya pasangan yang baik. Kita punya keinginan untuk masa depan yang cerah. Bahkan kita punya keinginan bisa jadi kalau kita sudah menikah, pasangan kita seperti yang kita harapkan. Tapi ada berapa banyak pasangan yang selalu ada dalam ketegangan karena dicobai oleh keinginannya untuk merubah pasangannya. Tapi akan berbeda ketika kedua pasangan mereka punya model yang sama, yaitu Yesus Kristus. Maka di dalamnya Tuhan akan bekerja. Dan saudara-saudara, ada berbagai macam keinginan. Dan firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Yakobus bahwa kita itu dicobai oleh keinginan kita. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, menyanyikan pujian ini bukan untuk merasa bahwa saya tidak ada keinginan atau sebaliknya. Tapi melalui pujian ini, saudara-saudara, kalau ada hal-hal yang saudara gumuli oleh karena keinginan saudara-saudara, mari kita nyerahkan itu kepada Tuhan. Saya suka kata-kata lagu ini, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku sedalamnya hatiku, Kau pun tahu. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Mari kita akan bangkit berdiri, menyanyikan pujian ini sebagai penyerahan kita di hadapan Tuhan. Syukur, haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi, hanya Kau tempat berlindung, hanya Kau tempatku berlindung. Saudara-saudara, jangan takut karena iblis mencobai kita merasa menjadi kecil hati. Tetapi ini justru firman Tuhan itu mendorong saudara dan saya tahu kita berlari kemana. Amin.
membawa syukurku. Haleluya. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, amin. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, amin. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Saudara-saudara, karena iblis mencobai melalui keinginan kita. Adakah keinginan-keinginan yang sedang menjadi seperti itu fokus kita? Dan rasanya kalau kita tidak memenuhi keinginan itu, kita merasa seperti tidak happy. Kita merasa ada sesuatu yang kurang. Saudara-saudara, letakkan keinginan itu kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memenuhi keinginanmu, kata firman Tuhan. Fokus kepada Tuhan, jangan fokus kepada keinginanmu itu. Karena ketika engkau fokus kepada keinginanmu, iblis akan menggunakan itu untuk mencobai engkau. Dan di dalam proses pencobaan, seringkali iman akan perlahan-lahan digeser untuk kemudian kita hidup dengan indera kita, dengan pikiran, dengan perasaan kita, dengan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Seringkali kita mulai meragukan janji firman Tuhan oleh karena keinginan itu belum terpenuhi. Seringkali kita mulai bertanya, apakah Tuhan mengasihi saya? Atau sebaliknya keinginan-keinginan yang lain yang membuat kita tidak merugikan orang lain, tetapi kita tahu pasti bahwa kita sedang berjalan di dalam kegelapan. Mari kita bergembira karena Tuhan, kita datang kepada Tuhan, sebab Tuhan mengenal setiap kita, keinginan-keinginan kita, dan kita mau serahkan itu kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyikan pujian ini sekali lagi sebagai doamu di hadapan Tuhan, termasuk saya. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya keinginan apapun. Saya punya keinginan masa depan dan lemah. Tetapi mari kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada keinginan itu. Kita fokus kepada Tuhan. Karena sebenarnya ketika kita coba melawan keinginan, justru seringkali iblis mencobai dengan cobaan yang lain. Bisa jadi kita menjadi angkuh karena kita seolah berhasil menguasai keinginan itu, saudara-saudara. Jadi memang iblis itu relevan, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus melawan dengan bukan senjata duniawi, tetapi dengan senjata surgawi dan juga dengan kuasa Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyikan bagian ini dan kita akan kemudian berdoa. Haleluya. Sedalamnya hatiku kau pun tahu. Haleluya Yesus. Oh syukur. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, amin. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Dengan penuh penyerahan sedalamnya, Tuhan tahu apa yang Kau inginkan. Tuhan mengenal diri kita masing-masing. Maka apabila ada keinginan-keinginan yang tidak benar, Tuhan mengerti.
izinkan Tuhan mengoperasi kita. Biarlah Roh Kudus menolong. Amin. Haleluya. Di dalam kemenangan ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapa di dalam surga, firman Tuhan sudah ditaburkan kepada setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, hamba-Mu percaya. Tidak ada seorang pun di antara kami yang kebal dengan pencobaan. Itu sebabnya kami datang kepadamu. Dan firman Tuhan berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Engkau menolong setiap kami. Ada keinginan-keinginan di dalam diri kami yang selalu bergelora, yang membuat kami kadang-kadang up and down Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami mau taklukkan keinginan kami di bawah keinginan Kristus. Kami mau taklukkan pikiran-pikiran kami di bawah pikiran Kristus. Sehingga semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang suci, semua yang mulia, itulah yang kami pikirkan Tuhan. Tuhan kami berdoa, Tuhan Kau menolong untuk setiap kami masing-masing berkemenangan Tuhan. Untuk kami menang melawan pencobaan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang juga akan dimampukan Tuhan menolong orang lain untuk menang melawan pencobaan. Terima kasih Tuhan. The joy of the Lord is our strength. Sukacita di dalam Tuhan adalah kekuatan kami. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan, sebab kami tahu ya Tuhan, itulah kekuatan kami. Terima kasih. Engkau berkati setiap umat-Mu, orang-orang muda yang luar biasa. Ada di antara mereka yang sedang ada di turbulence hidup mereka. Ada masa pancaroba hidup mereka. Di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan pribadi, mereka seperti sedang terombang-ambing. Dan sementara keinginan mereka itu begitu kuat untuk kemudian mereka bisa jatuh oleh karena keinginan itu Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan Engkau menolong anak-Mu ini untuk dapat menahan diri dan menyerahkan diri kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih. Dan demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saudara-saudara silakan duduk kembali. Saya serahkan kepada Kli untuk menyampaikan pengumuman. Shalom teman-teman. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih buat Pak Agus buat firman-Nya. Siang hari ini sekali lagi kita diingatkan untuk terus berjaga-jaga. Karena iblis itu dapat berupa apa saja, jadi kita harus terus berjaga-jaga. Oke, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu untuk persembahan. Kita tolong C. Devita membuat doa persembahan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan indah ya Tuhan, kami boleh beribadah bersama ya Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Sekarang waktunya kami untuk memberi ya Tuhan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Berkati setiap tangan yang memberi dan kiranya agar persembahan ini boleh untuk memperlebar kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, sambil teman-teman memberikan persembahan bisa diberikan melalui via QR yang sudah ada di depan kalian, sudah ada di depan kursi kalian, atau bisa juga kalau mau memberikannya manual bisa langsung ke Asyir. Oke, saya beri waktu teman-teman untuk memberikan persembahan sambil saya membacakan satu ayat ya. Satu ayat di Amsal 3 ayat 9-10 yang bunyinya, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh gandum dan air anggurmu akan berlimpah-limpah sehingga tidak cukup tempatnya untuk menyimpannya. Oke. Jadi ayat ini mengingatkan kita untuk memberikan kepada Tuhan, mempersembahkan apa yang sudah kita hasilkan dan yang terbaik ya, bukan yang disediakan, tapi yang kita sudah berikan yang terbaik. Oke, lalu untuk minggu ini kita akan ada beberapa kegiatan. Untuk hari Selasa, buat teman-teman yang sudah kangen, akhirnya setelah beberapa saat sempat ditiadakan, hari Selasa ini kita akan kembali mengadakan MOR. MOR adalah Moment of Restoration, di mana kita akan bersama menyatukan hati untuk berdoa bagi beberapa pokok doa. MOR akan diadakan setiap hari Selasa ini jam 7:30 via online. Jadi MOR minggu ini via online, jadi buat teman-teman yang mau join bisa langsung kontak teman-teman yang udah join atau kontak via IG. Nah, lalu
hari Selasa seperti biasa kita akan ada komunitas tumbuh bersama. Kita ada 4 KTB, yaitu KTB Barat 1, Barat 2, KTB Barat 3, dan KTB Timur. Nah, untuk KTB ini teman-teman bisa langsung kontak teman-teman kita yang sudah join atau kontak Instagram, karena beberapa KTB ada yang sudah onset tapi ada yang masih online. Jadi ada baiknya kalian kontak aja supaya lebih update gitu. Atau bisa follow Instagram kita juga. Jadi di situ kita update soalnya kegiatan setiap minggu. Nah, buat teman-teman mungkin yang sudah tahu, mulai dari hari Kamis kemarin kita itu ada mengadakan saat teduh bersama. Saat teduh bersama, jadi kita membaca satu topik renungan gitu, renungan Prapaskah. Nah, buat teman-teman yang belum join bisa join. Aku mau encourage teman-teman buat join, karena di situ kita nggak cuma membaca aja, tapi kita benar-benar sharing satu dengan yang lain gitu. Hari ini udah masuk day 4 ya Pak, day 4 ya. Yang hari ini topiknya tentang cawan-cawan Paskah. Apakah itu? Makanya join dulu. Oke. Sekian pengumuman. Oh ya, ada teman kita juga yang berulang tahun di minggu ini. Di tanggal 29 ada Feli Andoyo, dan hari ini ada teman kita yang berulang tahun yaitu Alex. Nah, nanti jangan lupa diselamatin. Oke, jadi sekian pengumuman, saya kembalikan kepada Pak Agus. Ya, adakah Alex? Bisa lihat Alex ya. Alex ulang tahun, kita mau mendoakan Lex ya. Silakan maju Lex, kita mau berdoa bersama ya. Ya. Tanggal berapa ya Lex? Hari ini. Wah. Oke ya. Kita bersyukur, bergembira bersama-sama dengan Alex. Dan kita doakan bersama-sama apa yang bakat, talenta, passion semua dalam pribadi seorang Alex ini Tuhan tolong agar Tuhan pakai hidupnya dan juga menolong masa depannya, menolong apa yang sedang digumulinya. Biarlah Alex berkemenangan di dalam Tuhan ya. Kita doakan bersama-sama. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Saya juga mau berdoa buat pasangan hidup ya. Ya, kita berdoa supaya satu kali waktu Alex maju ada yang juga mendampingi ya. Ya, sudah ada ya. Oke. Ya, mungkin sudah lapor RT kali ya, RT KTB Timur ya. Jo, RT KTB Timur. Mari kita doakan ya, kita doakan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya juga mau welcome saudara-saudara yang hadir minggu ini. Puji Tuhan, mulai bulan April kita tidak ada lagi Google Form untuk saudara mengisinya. Silakan join. Pastikan semua tetap sehat seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Semua resiko tanggung sendiri. Oh bukan ya saudara. Kita tetap jaga ya, kita tetap jaga prokes ya. Oke, mari kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya Yesus. Nanti setelah saya berdoa, saya minta tolong untuk Ibu Lili bisa menutup di dalam doa, dan nanti saya doa berkat. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat Alex ya Tuhan. Rancangan-Mu tidak pernah gagal dalam hidupnya. Kasih-Mu tidak pernah gagal. Sekalipun mungkin dia mengalami lembah-lembah kekelaman, tetapi gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur dia. Justru ketika dia mungkin terbanting, buat Tuhan justru itu menjadi kesempatan untuk dia semakin bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sehingga menjadi melenting, menjadi malah belajar sesuatu daripadanya.
dan menemukan kekuatan di dalam Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, Engkau menolong apa yang dikerjakan oleh Alex ya Tuhan di dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, berikan dia hikmat, berikan dia marifat, dan terutama ya Tuhan, Engkau menolong Alex untuk dapat menang di dalam setiap pencobaan. Karena dia harus mengerti bahwa apa yang dia hadapi itu sungguh nyata, tetapi Tuhan tidak akan membiarkannya sendirian. Engkau pakai Alex Tuhan untuk menjadi seorang yang berhasil di dalam Tuhan, berhasil oleh karena mengandalkan Tuhan, berhasil oleh karena mengikuti jejak-jejak kaki Kristus, menjadi semakin serupa dengan Engkau. Berkati keluarganya, berkati orang yang mungkin sedang dekat dengannya. Tuhan, kami mau berdoa, apapun Tuhan yang sedang digumulinya, biarlah Alex bergembira karena Tuhan, sehingga Tuhan akan menjadi fokus hidupnya, dan Kau menjadikan dia berhasil oleh karena dia berjalan bersama dengan Engkau. Berkati kedua orang tuanya Tuhan, bahkan adik-adiknya yang di Singapura, berkati juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita bersama dengan dia. Di dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan turun atas Alex. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan agar kami belajar untuk tunduk pada Allah dan lawan iblis. Maka firman-Mu mengatakan bahwa iblis akan lari daripada kami. Tuhan, Engkau menjadikan kami sebagai penurut-penurut-Mu ya Tuhan. Biar kami selalu menyimpan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami jangan berdosa terhadap Engkau. Tuhan, kami berdoa agar Engkau menyertai perjalanan pulang kami. Engkau sertai apa yang kami kerjakan ya Tuhan, di dalam rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan, di dalam keluarga kami. Kiranya kami menjadi berkat-Mu, kami menjadi terang dan saksi-Mu ya Tuhan, sehingga banyak orang mengenal Engkau melalui kehidupan kami ya Tuhan. Mereka boleh mengalami kasih pengharapan di dalam Engkau Yesus. Amen. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan daripada setiap jemaat-Mu saat ini ya Tuhan, ketika mereka belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran mereka kepadamu. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong mereka, dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa yang mereka naikkan kepadamu. Biarlah mereka boleh mengalami pengalaman yang hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia, dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubunganmu, bahkan diberkatilah keturunanmu, diberkatilah apa yang kau rindukan di dalam takut akan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan adalah Allah yang layak engkau andalkan. Dan diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan biarlah Tuhan menjadikannya berhasil untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dan terutama hendaklah berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, karena dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah layu daunnya dan mengeluarkan buahnya pada waktunya. Apa saja yang dikerjakannya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan terimalah berkat Tuhan di dalam damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya. Seorang pun di antara kita tidak ada yang tertinggal, karena kita semua didapati setia sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kepadamu lihat, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia
Yesus memberkati kita semuanya.